السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, para penuntut ilmu yang dapat meraih keutamaan yang sangat besar sekali, sebagaimana nanti akan kita bahas dan kita baca sebagian dari sabda-sabda suci Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pertama-tama tentunya kita memuji-muji Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, Rabbus Samawati wal Ard, yang telah mengangkat wabah yang menimpa umat manusia, khususnya di negeri kita tercinta ini. Dan senantiasa tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menghilangkan dan mengangkat sisa-sisa wabah ini, karena hanya Allah dan hanya kepada Allah kita memohon segala sesuatunya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengajarkan kepada seorang anak, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hai anak, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta, memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Akan tetapi ikhwan, musibah itu
harus disabari. Kita bersabar di dalam musibah. Jangan kita menjadi liar, karena tidak ada sesuatu yang bergerak di alam semesta ini kecuali atas seizin Rabbul Alamin. Dan sunnatullah berlaku di alam semesta ini. Dalam bab wabah, ada kalanya ia datang, kemudian meninggi, lalu menurun dan hilang. Ada kalanya ia datang bertahap, terus sampai kepada puncaknya, kemudian turun bertahap, pelan-pelan, hilang. Beberapa saat lagi naik tinggi, lebih dahsyat dari sebelumnya. Itulah wabah, berjalan sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu kita pun harus berjalan di atas syariatnya, menjalani sebab-sebab syar'iyah, mengikuti manhaj Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pernah kejadian pada tahun ke-17 Hijriyah atau 18 Hijriyah, wabah melanda pada masa khilafah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wabah itu datang pada bulan Muharram, kemudian di bulan Safar, terus berhenti. Maka Umar bersama para sahabat radhiyallahu anhum berangkat dari Madinah ke Syam. Itu terjadi, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Akhir. Berarti sudah wabah itu berlalu kira-kira 6 bulan. Mendekati negeri Syam, di suatu tempat datanglah para panglima perang, para pemimpin, para umara yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin wilayah Syam yang demikian luasnya. Ya, kalau sekarang meliputi Syria, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Alangkah luasnya itu. Mereka datang di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka ini pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan tertinggi. Ketika Umar naik menjadi khalifah, maka diganti, dan hal itu biasa. Pergantian pemimpin, khalifah juga akan mengganti sebagian bawahannya. Digantilah pimpinan tertinggi dari Khalid bin Walid oleh
Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan mereka datang menemui Umar bin Khattab. Mereka ini Abu Ubaidah pimpinannya, kemudian Khalid bin Walid dan Amr bin As, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, abang dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Syarahbil bin Hasanah. 5 orang para pemimpin wilayah negeri Syam memberitahukan kepada Umar bin Khattab terjadi wabah naik lagi di Syam, mulai lagi. Padahal diberitakan sudah berhenti, ternyata naik lagi. Dan itulah begitu wabah. Maka apa sikap para sahabat? Ini ikhwan, manhajus sahabah. Lihat di sini. Maka Umar bin Khattab meminta kepada Ibnu Abbas, rawi dari hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan saya pernah menjelaskannya panjang lebar di majelis ini. Beliau memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk memanggil para sahabat Al-Muhajirin. Al-Muhajirin adalah orang-orang Makkah. Untuk apa? Bermusyawarah. Ini pelajaran yang berharga kepada setiap pemimpin, baik pemimpin tertinggi, pemimpin pusat, pemimpin daerah, bermusyawarah menghadapi wabah. Umar bermusyawarah bahwa telah sampai kabar kepada kita wabah terjadi di Syam. Jadi bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapat kalian? Al-Muhajirin sebagian mengatakan bahwa kita sudah niat berangkat, maka kita tidak akan kembali. Lanjut. Sebagian Al-Muhajirin mengatakan, pendapat kami, jangan engkau hadapkan manusia, sisa-sisa manusia ini dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada wabah ini. Kami berpendapat pulang. Umar meminta mereka untuk berdiri dan keluar. Kemudian Umar memerintahkan kembali Ibnu Abbas untuk memanggil Al-Ansar. Datanglah kaum Ansar dan Umar pun bermusyawarah meminta pendapatnya. Pendapat mereka sama dengan Al-Muhajirin. Sebagian mengatakan lanjut, masuk. Sebagian mengatakan jangan kau hadapkan manusia dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini kepada bahaya wabah ini. Pulang. Umar minta mereka untuk keluar. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan lagi Abdullah bin Abbas untuk memanggil orang-orang tua, syuyukh dari orang-orang Quraisy yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Di sini keluar lagi pelajaran untuk para pemimpin bermusyawarah dengan lapisan masyarakat, dengan menteri-menterinya, dengan orang-orang yang ahlinya, dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman. Umar terakhir bermusyawarah dengan syuyukh, orang-orang tua dari orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam pada Fathu Mekah. Keislaman mereka baru, tetapi pengalaman mereka tentu jauh, panjang.
Umar meminta pendapat mereka. Mereka tidak berselisih. Sampai 2 orang pun tidak berselisih. Sepakat, pulang. Jangan kau menghadapkan mereka, manusia ini dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada wabah ini. Maka Umar pun mantap memutuskan untuk pulang. Karena umumnya para sahabat mengatakan pulang dan jangan membahayakan manusia dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud manusia adalah para tabi'in, karena tidak semuanya para sahabat, tabi'in juga ikut. Di sini keluar lagi faedah ilmiah yang sangat besar sekali, bahwa salah satu tujuan agama adalah memelihara nyawa manusia. Tidak boleh dibinasakan dan tidak boleh membinasakan diri, khususnya kaum muslimin. Sebab dikhawatirkan kalau masuk dan terjadi wabah dan mereka tertular, terkena, tidak tersisa dari sahabat. Karena itu Al-Muhajirin sebagian dari mereka dan Al-Ansar sebagian dari mereka dan syuyukh para pembesar Quraisy mengatakan, jangan kau hadapkan manusia dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada bahaya yang besar ini, wabah ini. Kalau tidak binasa. Ini kewajiban memelihara nyawa manusia, khususnya kaum muslimin dan orang-orang besar, agar ilmu tidak hilang. Kalau sahabat ketika itu binasa, habis, hilanglah ilmu. Maka Umar bin Khattab memutuskan untuk pulang, mengumumkan bahwa besok pagi-pagi dia sudah berada di atas kendaraannya dan akan berangkat ke Madinah. Sepakat. Lalu panglima tertinggi yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada Umar, afiraran minal qadar, apakah kita lari dari takdir? Yani dari semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah, kita jangan lari dari takdir, lanjut. Gitu maksudnya. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, kalau sekiranya bukan engkau yang mengatakan, yakni kalau sekiranya bukan engkau yang mengatakan, saya bisa memaklumi. Maksudnya ini perkataan Umar, kalau sekiranya bukan engkau yang mengucapkan ini, yakni beralasan dengan takdir, maka para ulama menafsirkan apa maksud perkataan Umar. Sebagian mengatakan, kalau sekiranya bukan engkau yang mengatakan, yakni engkau ahli ilmu, engkau pembesar sahabat, tidak patut mengucapkan perkataan seperti ini. Ini hanya diucapkan oleh orang-orang awam, beralasan dengan takdir untuk membahayakan manusia. Sebagian ulama mengatakan, bahkan dalam sebagian riwayat, Umar tidak suka berselisih, berbeda pendapat dengan Abu Ubaidah. Sebagian lagi mengatakan, kalau bukan Abu Ubaidah pasti sudah dihukum oleh Umar bin Khattab. Abu Ubaidah yakni pembesar sahabat dan termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga dan
orang-orang pertama yang masuk Islam. Naam, kata Umar, nafirru minal qadar, min qadarillah ila qadarillah. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar, kita lari dari satu takdir Allah. Wabah itu takdir Allah. Tetapi menyelamatkan diri, menjalani sebab-sebab syar'iyah juga takdir Allah. Kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lihat manhaj yang agung ini, yang menunjukkan bahwa manusia berjalan dari satu takdir kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan manusia tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan yang salah. Sebagaimana beredar perkataan yang bodoh ketika masa-masa wabah kemarin, beralasan dengan takdir. Ini menyelisihi manhaj sahabat. Semuanya takdir, tapi kita menghindar juga kepada takdir Allah. Kemudian Umar mengajak Abu Ubaidah untuk berpikir. Perhatikan olehmu, kalau engkau mempunyai seekor onta dan engkau gembalakan, dan onta itu turun di satu lembah, dan lembah itu mempunyai dua tepi, dua sisi. Yang satu tanahnya subur, yang satu tanahnya gersang. Kalau engkau gembalakan ontamu ke tanah yang subur, juga dengan takdir Allah. Kalau engkau mengembalakan ontamu ke tanah yang gersang, juga berdasarkan takdir Allah. Karena gersang dan subur adalah takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Diamlah Abu Ubaidah taslim. Hujjah balighah, hujjah yang dalam sekali, hujjah yang kuat dari seorang sahabat besar. Berbeda dengan kita. Ini manhajus sahabat. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang tadi tidak sempat hadir duduk bermusyawarah atau pergi sebentar karena keperluan suatu hajat, sehingga dia tidak ikut bermusyawarah. Dia ada hajat berdua. Dia datang dan dia mengetahui ada kejadian ini, maka dia mengatakan, inna indi fi hadza ilman. Sesungguhnya dalam masalah ini saya memiliki ilmu. Keluar lagi faedah bahwa ilmu itu terambil dari Alkitab dan Sunnah. Benarlah perkataan al-ulama, sebagian dari mereka, al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Inna indi ilman, saya memiliki ilmu tentang ini. Keluar lagi faedah, tidak semua hadis dikuasai oleh para sahabat. Hatta Umar bin Al-Khattab tidak tahu hadis yang akan dibacakan, tidak sampai kepadanya hadis yang akan dibacakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat besar, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Inna indi fi hadha ilman, masalah ini saya memiliki ilmu. Jadi ijtihad tadi sudah tepat, keputusanmu tepat. Keputusanmu sudah tepat, tapi saya memiliki ilmu. Lihat, setiap ijtihad dari ulama diukur oleh nas. Jika sesuai, maka puji-puji kepada Allah. Jika menyalahi, maka ia rujuk kepada nas.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Idza sami'tum bihi fil ardi atau bil ardi fil ard." Apabila engkau mendengar wabah terjadi di muka bumi di salah satu tempat, fala taqdumu alaihi, jangan engkau masuk kepadanya. Apabila kamu mendengar wabah terjadi di satu negeri, satu tempat, fala taqdumu alaihi. Wa idza waqa'a wa antum biha, ini waqa'a fil ard wa antum biha, apabila terjadi di satu tempat dan engkau berada di situ, fala takhruju firaran minhu, jangan engkau keluar melarikan diri darinya. Kita belum masuk, maka mendengar itu, fahamidallahu Umar wansarafa. Umar memuji-muji Allah bahwa keputusannya tepat sesuai dengan nas, dan beliau pun pulang. Tapi para sahabat tidak tahu perkara yang gaib. Orang mulia Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, yang di dunia ini sudah dikatakan oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Abu Bakar fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang. Di dunia ini disebut seperti itu. Tidak tahu perkara yang gaib, bahwa wabah berhenti. Begitu mereka pulang, berhenti wabah. Tidak ada tahu perkara yang gaib. Yani andai kata mereka tidak pulang, dia menunggu di tempat tersebut, mereka bisa masuk ke Syam. Tapi tidak tahu perkara. Begitulah wabah datang dadakan, terus naik, turun, naik lagi, hilang, datang lagi. Kita jangan menjadi liar, jangan melawan, tapi bersabar mengikuti manhaj sahabat, menjaga diri. Kenapa para sahabat bermanhaj demikian tegar, kuat seperti itu, yang mengajarkan Nabi mereka alaihi salatu wassalam, dan mereka menyaksikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika datang utusan dari Bani Sakif dari Taif. Salah seorang di antara mereka berpenyakit kusta. Penyakit kusta saat itu sangat mengerikan. Sekarang sudah bisa teratasi. Mengetahui dan mendengar dan mengetahui itu, Nabi SAW mengutus utusan untuk mengatakan kepada orang itu, qad baya'naka farji', sesungguhnya kami telah membaiatmu, sekarang kembali pulang. Ketat, ada pemisahan, tidak boleh masuk Madinah. Nabi-nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tapi beliau menjaga diri, tidak mau bersalaman dengan orang yang berpenyakit kusta, padahal Rabbul Alamin tentu akan menjaganya. Tapi demikianlah syariat, la darar wala dirar. Tidak boleh mengerjakan sesuatu bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Lihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini,
yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhaj para sahabat saat wabah terjadi, tentu hasilnya akan lebih baik dari ini. Tidak dapat tidak. Ya. Pada kesempatan yang lain, hadis tentang baiat tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Orang itu pulang, tidak boleh masuk Madinah, di karantina. Tidak boleh sembarangan dan serampangan, seperti sebagian manusia menjadi liar ketika terjadi wabah. Pada kesempatan yang lain, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, janganlah pemilik onta yang sakit membawa ontanya yang sakit itu kepada onta yang sehat. Kalau onta yang sakit, kudisan, tidak boleh digabungkan dengan onta yang sehat, bagaimana dengan manusia? Itu ikhwan, manhajur Rasul, manhaj sahabat. Karena sebab itulah, karena mengikuti manhaj itulah, maka saya liburkan pengajian waktu itu. Saya tidak mau menghadapkan kita kepada bahaya. Kalau bukan karena manhaj itu, tentu kita akan mengikuti manhaj dari firqah-firqah sesat. Saya ambil contoh. Salah satu sekte Sufi itu mempunyai manhaj. Pertama, ini dibid'ahkan oleh para ulama di sebagian kitab mereka, melawan bahaya, menentang bahaya, tidak menghindar. Yang kedua, di antara ajaran mereka, ini tidak semua sekte Sufi, ini salah satunya, sangat keras sekali. Prinsip mereka, bahaya, tentang saja, lawan saja. Ini dibantah sampai ke akar-akarnya oleh para ulama, karena jelas-jelas menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang tadi saya bacakan jelas sekali, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, di antara manhaj mereka adalah sangat terkenal, tidak menerima rukhsah agama. Nah, ini ulama membid'ahkan ratusan tahun yang lalu. Ada lagi sekte kaum zindik. Yang saya tidak mengira itu beredar pada masa-masa Covid kemarin. Tentu, apakah ini diedarkan oleh kaum zindik sendiri untuk membinasakan umat manusia, khususnya di negeri kita ini, agar orang lalai sehingga binasa dengan menyebarkan berita-berita bohong? Kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Dan sebagian manusia terpengaruh.
Ini pentingnya ilmu hadis, riwayat. Kalau saya tidak belajar hadis, tentu saya bisa terpengaruh. Tapi karena saya belajar dan saya memahami sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, maka saya bisa menyaring. Bagaimana mungkin kaum muslimin menerima segala berita, menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu berbohong kalau dia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Segala sesuatu yang ia dengar, ada berita benar, ada berita bohong. Bagaimana ia menyaringnya? Siapa yang menceritakan? Beredarlah perkataan kaum zindik yang dahulu juga dibantah oleh ulama. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibn Taymiyah dan para ulama lain yang membantah kaum zindik ini, yaitu di antara mazhab mereka mengingkari sesuatu yang nyata. Jadi sudah nyata diingkari. Antum Abdullah, dia mengatakan kemungkinan bukan Abdullah. Ya, antum Abdurrahman, dia mengatakan bisa jadi Abdurrahman, bisa jadi Abdurrahim. Ini mazhab aneh. Berapa banyak kemarin yang mengingkari keberadaan Covid itu sendiri. Sadar tidak sadar, tapi saya curiga perkataan itu disebarkan oleh kaum zindiq agar kaum muslimin khususnya dan umumnya manusia binasa. Karena kaum zindiq itu jahat. Dahulu kaum zindiq saking bencinya kepada kaum muslimin, salah seorang dari mereka berburu kalajengking. Kalajengking ditangkepin, lalu disebar di Masjidil Haram agar orang yang tawaf, yang sa'i, yang salat di situ disengat kalajengking. Dan sengatan kalajengking di padang pasir itu sangat beracun, dapat mematikan. Saya pengalaman, karena saya pernah tinggal di camp jauh di padang pasir dan pernah tersesat di padang pasir, sehingga orang-orang bingung mencari saya. Itu jalan-jalan ular, kalajengking itu sangat berbahaya. Kalau disengat bisa mati kalau tidak diobati. Itu lihat kaum zindik. Kaum zindik, kaum munafik. Saya melihat begitu sebagian kaum muslimin, dan ini merupakan aib kalau bagi kaum muslimin yang telah mengaji sunnah, apalagi duduk di majelis hadis, kemudian ia menerima berita-berita bohong sehingga pemerintah kewalahan menghadapi berita-berita bohong yang demikian dahsyat dan diterima, ditelan mentah-mentah. Bagaimana mungkin kita menerima riwayat dari para dajjal, dari orang-orang yang tidak thiqah? Bagaimana mungkin kita menerima satu perkataan, taruhlah ia dari seorang dokter, kalau betul dokter
Ini jamaah para dokter. Ini dalam ilmu hadis, kalau dia siqah, riwayatnya apa? Syad. Masa kita menerima riwayat yang satu orang meninggalkan qaul jamaah? Lihat ilmu hadis itu. Ini syad. Kalau dia tidak siqah, riwayatnya munkar. Apalagi dari orang-orang yang tidak jelas. Saya sering tanya, ini begini Ustaz, dari siapa antum? Terus selalu saya tanya, dari Fulan. Fulan dari siapa? Coba antum urut terus sampai ke ujung bumi. Lihat kebodohan. Sammu lana rijalakum. Cara berpegang dengan perkataan ahli ilmu. Ahli ilmu menyatakan ini COVID, ini begini. Begitu. Berita bohong bersebar. Luar biasa. Karena itu perlu belajar manhaj atau diperdalam, diperkuat. Lihat manhaj sahabat tadi. Berhenti mereka, tidak mau membinasakan diri mereka, dan mereka berusaha. Lihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pak antum mau katakan Nabi yang mulia tidak percaya pada takdir? Dia enggak mau salaman dengan orang yang berpenyakit kusta? Apa hilang hadis ini dari kita? Tidak ingat? Kemudian kita terima berita-berita bohong dari orang-orang yang tidak berilmu, dari orang-orang bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Goncang manusia saat itu, menjadi liar seperti keledai-keledai liar. Kita harus menjalani asbabus syar'iyyah, berjalan sesuai manhaj para sahabat, selebihnya tawakal, dan kita berjalan dari satu takdir ke takdir yang lain. Tidak mungkin manusia lepas dari takdir Allah. Ya, karena itu tersendat pemerintah kewalahan menghadapi berita-berita bohong itu. Dianjurkan vaksin, tidak mau, dianjur sampai diberi hadiah. Begitu baiknya untuk kebaikan. Itu usaha syar'iyyah. Menghadapi berita-berita itu disebarkan. Karena kaum muslimin sebagiannya tidak punya pegangan. Pegangan mereka harusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Seperti tadi. Dan jangan ditelan mentah-mentah berita. Kata fulan, qala qila. Bukankah kita pernah membaca hadisnya, salah satu perkara yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala, qala qila. Dari fulan. Beredar di medsos, di apa semuanya. Begitu. Itu muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua dari pertemuan kita yang pertama ini, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala merahmatinya dan memberkahinya dan mengampuni dosa dan kesalahan kita, ialah bahwa ta'lim kita, tadinya saya berencana untuk membahas Sahih Muslim sebelum pandemi, tetapi qadar Allah terjadi pandemi,
berlalu masa yang panjang dan saya menghitungnya kira-kira 2 tahun 5 sampai 6 bulan, 2 tahun setengah berhenti ta'lim ini. Saya kira ini libur terpanjang sejak saya memulai ta'lim ini pada tahun 92. Ada beberapa kali saya catat libur panjang. Pada tahun 94 ketika saya sakit panjang kira-kira 6 bulan ya, kurang lebih ya. Kemudian pada tahun 2013 saya juga sakit kurang lebih 6 bulan ya, saya lupa. Dan ini yang terpanjang. Di pengajian ini sudah cukup lama. Dan beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi kita sudah menamatkan Sahih Bukhari. Tetapi karena kaum muslimin silih berganti, karena kaum muslimin semua ikhwan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim kata Nabi akhul muslim. Bukan ikhwan yang kata ni ikhwan yang ngaji saja. Nanti kita terserempet manhaj khawarij. Yang lain kaum muslimin ikhwan kita, saudara kita, saudara seiman, saudara seiman se-Islam. Al-muslim akhul muslim kata Nabi. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibiarkan dianiaya. Nah, karena ini silih berganti, ada yang datang dan belum tahu tentang Sahih Bukhari. Karena itu kemarin kita sempat mengulangnya, ya, mengulangnya dari awal sampai Kitabul Iman selesai. Jadi saya berpikir kembali, kalau saya putuskan ini kurang baik, ya, maka saya lanjutkan saja. Karena kitabnya kitab yang agung, besar permasalahannya itu. Selanjutnya adalah Kitabul Ilmi, kitab ilmu, yang ilmu merupakan asas terbesar di dalam Islam. Salah satu kekuatan Islam terbesar sebelum yang lainnya adalah ilmu. Karena Rabbuna Jalla Dzikruhu memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, dan lain-lain. Karena itu ikhwan sekalian yang saya muliakan, kita akan melanjutkan nanti kitab ilmu, membaca kitab ilmu dari Sahih Bukhari. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita membaca kitab-kitab hadis yang lainnya. Dan saya tidak memerintahkan, tapi menganjurkan bagi yang mau untuk membawa kitab ilmu yang saya tulis. Kalau dibawa ini bagus, ya, karena saya juga akan membacakan apa yang tidak ada di Bukhari. Saya bacakan di kitab ilmu ini, kumpulan hadis-hadis mengenai ilmu, kumpulan hadis-hadis mengenai ilmu. 35 bab, 67 hadis. Sebagian ya tentu saya mengambil dari Sahih Bukhari. Tetapi kadang-kadang saya menggabungkan beberapa lafaz yang ada di Sahih Bukhari sehingga terkumpul menjadi satu. Nah itu.
Ya, kalau dibawa kitab ini, tapi saya tidak memerintahkan, menganjurkan saja. Kalau mau silahkan dibeli kitab ini di luar sana atau di mana yang mudah didapatkan. Apa yang tidak ada di kitab ilmu di Sahih Bukhari, nanti saya bacakan di kitab saya ini. Paham saya kira ya? Jadi saya ulang pengajian kita. Barang siapa yang ingin hadir, kerana ini majlis ilmu seperti antum telah ketahui, ya, siapa saja boleh hadir selama tidak mengganggu pengajian, ya, tidak berisik terutama kali, ya, dan lain-lain. Jangan merekam karena sudah ada yang merekam. Jangan mengambil foto-foto karena ini bukan tempat rekreasi, ya kan? Itu mukaddimah kedua. Mukaddimah ketiga, seperti biasa pengajian ini setiap Sabtu, ya, ada kalanya terus Sabtu, dari satu Sabtu ke Sabtu yang lain. Ada kalanya berhenti karena satu dan lain hal, mungkin saya dakwah keluar kota dan lain sebagainya, ya, tidak ada ta'lim, mungkin sebentar atau dalam waktu lama. Saya beritahukan dahulu, mungkin sudah lupa, ya kan, saya beritahukan. So, kebiasaan kita, kalau ada waktu, ada kesempatan, ada kekuatan, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seperti biasa rutin setiap Sabtu. Selambat-lambatnya kita waktu biasa dimulai jam 8.30, kurang lebih 1,5 jam atau paling lama 2 jam, ya. Ini jam berapa sekarang? Hah? Setengah? Ya, seperti itu. Ada kalanya tidak rutin, ya, tidak rutin. Ada kalanya libur, ada kalanya libur sebentar, libur panjang. Antum tinggal nunggu saja, nggak usah gerendengan. Tahu gerendengan nggak? Ini talib ilmu, ada majelis datang, tidak ada majelis, kan? Jangan dengar lagi saya suara nanti, ini besok libur, oh gitu. Kayak orang-orang awam antum ini. Orang-orang kayak nonton bola. Biasa. Ada antum baca kitab-kitab para ulama, datang di majelis hadis, diumumkan dulu pada pengumuman. Syekh enggak hadir. Udah, biasa. Kadang saja, kenapa nih? Enggak, udah. Yang penting, tadi udah berapa hari diumumkan. Ada yang dari jauh luar kota. Dulu belum ada HP pengumuman, sekarang sedetik bisa. Libur pengajian, antum bisa kasih tahu tetangga, ikhwan, libur. Gitu. Mudah. Dulu enggak, datang. Ya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim tinggal di Rai, Teheran kalau sekarang, ya, Teheran. Ya. Tuntut ilmu ke Mesir. Sampai di situ majelis tutup. Tutup. Biasa. Mereka ke pasar beli makanan, makan. Bahkan katanya belum sempat makan sudah diumumin majelis buka, datang lagi. Begitulah. Itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Karena duduk di majelis untuk menuntut ilmu,
untuk belajar. Datang ke majelis bukan sebagai candu. Ngaji itu bukan candu. Kayak orang pecandu ini, pecandu itu. Kalau nggak ngaji nggak enak nih. Gitu. Ngaji itu untuk nuntut ilmu. Bukan sekedar nggak enak. Nggak enaknya apa? Untuk nuntut ilmu. Dulu banyak yang tanyain sama saya, Ustaz kapan buka nih? Tapi biasanya yang nanya begitu, sering saya tanya, antum ikut ngaji nggak? Enggak. Masya Allah, tulab yang udah biasa itu enggak nanyain, tahu dia. Ini lagi pandemi mau ngapain ngaji juga, kan nggak bisa. Kan ini majelis umum. Saya nggak punya masjid di daerah saya, masjid kecil, komplek, nggak ada. Bahkan saya nggak boleh dilarang untuk ngajar-ngajar di masjid sekitar, tidak boleh. Saya tidak ada masjid, jadi saya tidak bisa ngajar. Kalau saya punya masjid dekat rumah saya, tentu saya ngajar untuk kalangan terbatas. Tapi ini majelis terbuka untuk umum di pusat kota lagi. Masjidnya besar, walillahil hamd. Ya tentu tidak mungkin. Nah, saya mau lihat nih, yang nanya-nanyain kemarin hadir nggak? Kapan Ustaz nih ngaji? Gitu. Alhamdulillah, semangat, saya senang. Tapi sering saya tanya, antum memang biasa ngaji? Enggak. Ngaji. Jadi senang saja ngelihat gitu. Ya alhamdulillah. Walaupun demikian, kita suka ya. Ya antum ngaji itu untuk nuntut ilmu. Talabatul ilm, bukan sekedar datang di majelis untuk ilmu, belajar, mendengar hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang merupakan kekuatan Islam. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Begitu ikhwan. Selesai itu mari kita buka. Ada waktu masih sampai 10:30 ya. Kitab ilmu bagi ikhwan yang bisa berbahasa Arab atau 50% ke atas, bawa kitab bahasa Arabnya. Bagi ikhwan yang tidak atau belum bisa, maka dia bisa membeli terjemahan ya. Terjemahannya sudah ada ya. Terjemahannya di mana? Di HP atau di mana? Ya, sekarang sudah ada HP, sudah ada ini, bisa dengan mudah melihatnya. Ya. Tapi kalau antum memilikinya di rumah ada, ya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di kitab sahihnya ini, di bagian kitab ilmu, Bismillahirrahmanirrahim, yakni beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah telah mencukupi segala sesuatunya. Oleh karena itu umumnya kitab-kitab hadis diawali dengan Bismillah, tidak ada muqaddimah hamdalah.
kecuali oleh sebagian dari mereka, seperti Al-Imam Muslim memulai dengan hamdalah dan memberikan muqaddimah yang sangat panjang. Tetapi Bukhari dan yang lain-lain memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di setiap kitab dari kumpulan kitab-kitab yang ada di Sahih Bukhari, ada kitab iman, ada kitab ilmu, nanti setelah ini ada kitab wudu, kemudian ada kitab mandi dan haid, tayamum dan seterusnya, kitab salat. Itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan kitabul ilm, kitab ilmu. Hadis adalah ilmu. Hadis adalah ilmu. Tadi perkataan Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan inna indi fi hadha ilman, sesungguhnya dalam masalah ini saya memiliki ilmu. Kemudian dibacakan hadisnya. Berarti hadis itu ilmu. Alkitab dan sunnah ilmu. Maka ilmu itu terambil dari Alkitab dan sunnah. Dan Alkitab dan sunnah itu ilmu. Apa hakikat ilmu? Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan berdasarkan dalil. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi, wa amma bidunid dalil fa innama huwa taklid. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran dari siapa? Dari siapa kebenaran? Dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang hak itu dari Rabbmu. Allah tabaraka wa taala mengutus para nabi dan rasulnya membawa kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena itu ulama mengatakan al-ilmu ma'rifatul haq. Ilmu itu pengetahuan tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran dasarnya berdasarkan apa? Bidalilihi, dengan dalil. Mana dalilnya? Adapun tanpa dalil itu adalah taklid. Taklid itu ikut-ikutan semata tanpa mengetahui hujjah dalil. Maka belajar harus mengetahui dalil, baik secara tafsil bagi para pelajar ilmiah yang mampu membahas secara terperinci. Ini tentunya dapat dikuasai, dapat dipelajari oleh para pelajar ilmiah yang mereka akan mengajar
dan oleh umumnya kaum muslimin secara garis besar. Kalau ia meyakini ini, dasarnya ini. Kalau ia mengatakan ini, dasarnya ini. Kalau ia mengerjakan ini, dasarnya ini. Walaupun secara garis besar, walaupun ia tidak hafal, tapi ia tahu, dengar berdasarkan dalil. Itu ma'rifatul haq bidalilihi. Tidak boleh taklid kecuali darurat. Karena tidak mungkin orang bebas semua dari taklid. Kan ada yang bisa berijtihad, itu para mujtahid. Ada yang tidak bisa berijtihad, golongan kedua muttabi. Ini para pelajar ilmiah yang dia tidak bisa berijtihad tapi bisa mentarjih. Mentarjih bukan maunya, tapi ada qawaidnya. Jalan-jalan untuk mentarjih. Mentarjih artinya menguatkan salah satu dari dua atau beberapa masalah. Bukan instan menerima dari ulama, tidak. Dia mentarjih di antara aqwal. Itu hakikat pelajar ilmiah. Dan itu langka saat ini, atau jarang, karena tidak mau susah membahas, dan umumnya tidak punya kemampuan untuk mentarjih. Padahal menjadi pelajar ilmiah tujuannya untuk itu, sebelum dia naik ke peringkat mujtahid. Dia harus sudah bisa mentarjih di antara aqwal, perkataan-perkataan para ulama yang kalau sekiranya itu mereka berselisih. Bukan pegang ulama ini, pegang enggak. Itu pelajar ilmiah hakikatnya. Di bawahnya orang-orang umum yang mereka secara darurat dibolehkan taklid dalam arti siqah kepada sebagian ulama. Tapi tadi saya katakan, meskipun demikian mereka harus mengetahui dalil secara umum. Jangan kosong sama sekali. Ini perlunya belajar. Kalau tanpa itu kita tidak tahu apa-apa nantinya. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Harus dengan dalil, dengan hujjah. Karena itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak dengan hujjah. Siapa yang tahu ayatnya? Ya? Ya? Terus Qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili. Surat Yusuf ayat berapa? Biar ikhwan melihat ayat berapa, coba buka Qur'annya. Berapa? 108 dicatat. Nanti lihat di rumah. Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah untuk mengatakan, menyatakan kepada manusia. Karena itu dakwah Nabi tidak sembunyi-sembunyi, kecuali di awal kebangkitan beliau, di awal diutusnya beliau.
Setelah itu Allah perintahkan untuk menyatakan. Surat apa itu? Yang Allah perintahkan untuk terang-terangan dakwah. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Surat Al-Muddaththir. Hai orang yang berselimut, bangkit, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini dakwah. Ad-da'wah adalah ad-da'wah ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan kita, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan, kelompok. Karena seseorang, ini kaidah ikhwan, dicatat baik-baik, tidak boleh kita mengikuti seseorang sepanjang hayat kehidupan kita, kehidupan keagamaan kita, kecuali kepada satu orang. Siapa? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita mengikutinya sepanjang hayat kehidupan kita, keagamaan kita, dunia kita, dan seterusnya. Apa yang Allah wajibkan untuk diikuti, apa yang Allah wajibkan untuk diikuti. Dan tidak boleh kita mengikuti satu kelompok apapun juga sepanjang hayat kehidupan kita, kehidupan keagamaan kita, dan kita bersandar kepadanya. Tidak boleh kecuali kepada satu kelompok, yaitu kelompok para sahabat, firqah para sahabat. Karena itu diperintah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ad-da'wa ilallah, ad-da'wa ilallah, mengajak ke jalan Allah. Jangan kita ajak manusia kepada kaumiyah, kepada madhabiyah, kepada wataniyah, kepada hizbiyah, kepada kelompok-kelompok. Ad-da'wa ilallah, ke jalan Allah. Sebagai seorang dai tidak boleh mengajak ikuti saya. Mungkin kita bisa ini dan itu, belum tentu orang lain bisa. Saya ambil contoh, banyak contoh dalam hadis. Ingat kisah Muaz bin Jabal bersama seorang sahabat yang keluar dari salat jamaah. Masih ingat? Kisahnya ingat? Ingat? Hah? Ingat kisahnya? Saya tanya nih antum kalau ingat. Hah? Ingat kisahnya? Antara ingat enggak karena udah lupa ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, kemudian juga digabungkan dengan hadis riwayat Bukhari, tidak diterangkan siapa sahabatnya. Dia ke Muaz selepas salat dari salat Isya, salat wajib berjamaah bersama Rasulullah SAW, dia pulang kepada kaumnya dan dia diangkat menjadi imam salat. Dari sini keluar hukum bahwa berbeda niat antara imam dan makmum boleh. Imam salat asar, kita salat zuhur, atau sebaliknya, karena menjamak boleh. Imam wudu, kita tayamum boleh. Imam salat sunat, kita imam salat wajib, kita salat imam salat sunat, kita salat wajib. Beda niat. Karena salat kedua Mu'adz bukan salat Isya. Karena salat wajib tidak boleh diulang dua kali. Berarti salat Mu'adz yang 4 rakaat itu niatnya salat
sunat. Dalam riwayat dikatakan demikian. Bagi Mu'adz nafilah. Bagi Mu'adz itu salat sunat. Mu'adz ulama'nya para sahabat, walaupun usianya masih muda, dia mengimami kaumnya membaca surat Al-Baqarah. Beragam makmum. Salah seorang makmum, dia biasa mengairi sawahnya ya, dan dia keluar nggak kuat, keluar. Selesai salat, Mu'adz diberitahukan ada orang yang keluar dari salat, dan Mu'adz bilang munafik. Munafik. Karena umumnya orang munafiklah zaman itu yang keluar salat, tidak mau salat berjamaah. Sifat orang munafik, orang-orang munafik saat itu. Begitu. Orang itu tidak suka dituduh munafik, maka dia mengadu kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW memanggil Mu'adz. Afattannun ya Mu'adz. Tahu arti afattannun ya Mu'adz? Apa? Apa? Hei Mu'adz, apa engkau mau menjadi tukang fitnah, tukang menguji manusia? Jangan diuji manusia. Manusia kalau diuji beragam dengan agamanya. Jangan. Ada orang tidak kuat. Afatanun, nanti orang jadi lari dari agama ini. Afatanun ya Mu'adz dimarahi oleh Rasulullah SAW. Karena Mu'adz ahli ilmu. Marahi Rasulullah. Afatanun ya Mu'adz. Kalau kamu salat dengan manusia, baca surat Sabbihis wasyamsi wadduhaha dan seterusnya. Hadisnya antum sudah baca di Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jangan membuat orang lari, terbebani. Beragam kaum muslimin ini. Itu riwayat Bukhari, Muslim. Di riwayat Abu Daud, Nabi SAW bertanya kepada orang itu, ya ibna akhi, hai anak saudaraku, apa yang kau baca dalam solat? Ya Rasulullah, saya tidak ngerti apa yang Mu'adz ucapkan, apa yang kau ucapkan, tapi saya baca surat Al-Fatihah dan saya meminta kepada Allah surga dan memohon agar dijauhi dari neraka. Sederhana. Apa Nabi katakan? Oh, jangan kurang, harus baca ini. Enggak. Beda kan dengan Nabi. Orang itu mengatakan saya enggak bisa ngikutin, istilahnya kalau kita ngikutin Mu'adz seperti Mu'adz dan sepertimu, saya enggak sanggup. Saya teman baca Al-Fatihah, cukup enggak baca surat. Dari situ keluar lagi hukum bahwa membaca surat di dalam salat hukumnya sunat. Saya mohon nama Allah supaya masuk surga dan hindar. Apa kata Nabi? Saya dan Mu'adz juga di sekitar itu. Ya, ini kurang lebih sama. Gitu. Kurang lebih sama sekitar itu. Lihat rahimnya, rakiknya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau itu ad-da'wa ilallah. Karena itu Allah juga syariatkan. Allah tidak membebani, tidak diajak untuk mengikuti mutlak kemampuan beliau dan kemampuan Mu'adz sebagai dai, sebagai ulama. Tidak, semampunya. Yang bersama beliau ada orang-orang yang seperti itu. Dia hanya baca Al-Fatihah saja. Antum melihat kisah Arabiyun yang datang, ya Rasulullah, apa amal yang bisa memasukkan saya ke surga? Gitu. Apa kalau saya ngerjakan ini, terus dia bilang dia jalan, saya nggak mau lebih dari itu, nggak mau kurang. Solat yang wajib saja, puasa itu. Kata Nabi SAW, kalau dia benar, dia masuk surga. Itu dia kemampuan dia. Di lain waktu barangkali dia bisa lebih mampu. Lihat, ad-da'wa ilallah. Bukan dakwah mengajak itu. Seorang dai tidak boleh mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Hatta dia berijtihad,
ijtihad, dia punya pendapat, dia nyatakan begini. Adapun manusia tidak boleh dia paksa untuk mengikutinya. Antum masih ingat, sering saya bawakan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nas ala madhhabihi. Tidak patut bagi seorang faqih, orang alim, mengajak manusia kepada pendapatnya. Dia nyatakan, dia ditanya menjawab ini, dia nyatakan ini, menurut saya ini yang lebih kuat, ini yang lebih benar. Adapun manusia ada merdeka. Begitu ad-da'wa ila Allah. Atas dasar apa? Ini dia. Ala basiratin, atas dasar basirah. Silakan yang punya Quran atau buka HP, lihat ayat Qurannya, lihat baca. Ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah yang dimaksud dalil, ilmu, burhan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di kitab tafsirnya, burhan yang dimaksud adalah naqliyun aqliyun, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan akal, dalil-dalil akal, yakni akal yang benar, akal yang sehat. Silakan buka di tafsir Al-Hafidh Ibn Katsir. Sekarang HP dia bisa buka langsung, ya. Gitu. Lihat, kalau salah beritahukan saya. Burhanun syar'iyyun wa aqliyun, itu lafaznya. Burhan secara syar'i. Burhan di situ adalah dalil, hujjah. Karena segala sesuatu harus ada pembuktian ilmiah, ilmu. Tidak boleh ngomong saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang ahlul kitab? Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Surat Al-Baqarah ayat berapa coba? Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Berapa? 111? Iya, 111 ikhwan. Dicatat, dilihat di rumah. Bagaimana ahlul kitab mengaku bahwa mereka adalah penghuni surga, yang lain tidak. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga. Yani orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi. Dan yang Nasara mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasara. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu omong kosong mereka, angan-angan mereka, kedustaan besar mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah katakan, lihat, katakan kepada mereka, ya Muhammad, hatu burhanakum, mana dalil? Ini lihat, ilmu itu pembuktian kebenaran berdasarkan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, ya Muhammad, berikan burhan, mana buktinya bahwa hanya kamu yang masuk surga, yang lain tidak, padahal kamu melakukan kesyirikan. Tidak ada buktinya. Segala sesuatu harus ada pembuktian ilmiah. Kalau tidak ada pembuktian ilmiah, tertolak. Amaniyuhum, tilka amaniyuhum.
Langsung Allah katakan itu omong kosong, itu kebohongan mereka, angan-angan mereka. Tidak ada pembuktian ilmiah. Lihat ayat-ayat Al-Quran, ikhwan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca, merenungkan. Itu ilmu. Jam berapa? Paham ya? Berarti ilmu itu ma'rifatul haq bidalilihi. Dalil dari mana? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Qala Allah, apa yang Allah firmankan itu ilmu. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu ilmu. Wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum, dan apa yang sahabat katakan, yakni ijma' mereka al-muhajirin wal ansar. Seluruh ilmu Islam beredar dari tiga ini: Alkitab dan As-Sunnah dan ijma' sahabat. Dari situlah keluar qiyas dan ijma' para ulama, dan keluar qiyas hukum-hukum yang lain. Hukum ilmu dari ilmu Al-Quran, dari Al-Quran, dari hadis. Selebihnya ilmu-ilmu pembantu, bahasa Arab, ilmu alat untuk memahami keduanya dan lain sebagainya. Maka ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, karena beliau banyak membuat sunnah hasanah. Saya sebutkan. Pertama, orang yang pertama kali membuat kitab hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, menurut pemeriksaan beliau, menurut pemeriksaannya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Pertama orang yang menyusun kitab hadis khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih adalah Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana yang sebelum beliau dan yang sesudahnya atau yang sezaman dengan beliau? Tidak ada. Yang sebelum beliau belum ada. Hadis masih bercampur dengan hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, kecuali kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik yang dikatakan sesahih-sahih kitab. Tetapi itu sebelum kedatangan Sahih Bukhari. Dan kitab Al-Muwatta bercampur antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Hadis yang bersambung sanadnya, yang terputus sanadnya karena mursal dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham atau petunjuk kepada Al-Imam Al-Bukhari dengan sebab keikhlasannya, kata ulama, untuk menyusun sebuah kitab yang amat mengagumkan dan menjadi sebesar-besar kitab ilmu sesudah kitabullah di dunia ini. Sebesar-besar kitab ilmu di dunia ini sesudah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Beliau melihat karangan-karangan
para ulama termasuk gurunya dan yang sebelumnya, akhirnya dia mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau sahih. Maka terkenallah nama kitab beliau Al-Musnad Al-Jami'us Sahih min Sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Al-Jami', kitab jami' maknanya kitab yang mengumpulkan bab-bab syariat, ada di kitab Sahih Bukhari, dan kita pernah menamatkannya, falillahil hamd. Disebut musnad, bersanad. Hadis itu harus mempunyai sanad dari yang meriwayatkan, dia dari gurunya, gurunya dari siapa, dan seterusnya. Kalau tidak ada sanad, maka itu bukan hadis. Karena itu kalau seseorang membawakan hadis tanpa sanad, wajib hukumnya bagi dia mengatakan rawahu fulan dan fulan, kecuali hadis itu memang sudah sangat terkenal, masyhur, seperti hadis innamal a'malu binniyat, atau hadis-hadis yang ada di satu kitab yang memang sudah sangat terkenal, seperti hadis-hadis yang ada di Arba'in An-Nawawiyah dan lain sebagainya. Tapi wajib mengatakan hadis. Kalau dia tidak membawakan sanad, antum baca misalnya kitab Riyadhus Shalihin, karya ilmiah yang sangat bagus sekali oleh Al-Imam Al-Muhaddis An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, selalu dikatakan rawahu fulan, rawahu fulan, rawahu fulan, rawahu fulan. Wajib hukumnya. Sekarang hadis beredar, harus tahu, karena hadis itu bersanad. Tidak dikatakan hadis kalau tidak ada sanadnya. Karena Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis, itu isnad, dan itu hadis. Kalau kosong itu bukan hadis, tidak boleh. Tapi kan sekarang orang-orang terima bawakan hadis, tidak tahu siapa perawinya. Ketika antum mau membawakan hadis, antum harus tahu siapa perawinya. Kecuali hadis itu beredar, jangan antum bawakan, antum tanya kepada ahli ilmu, ini hadis siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini, karena ini mengatasnamakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang meletakkan dasar pertama, kumpulan hadis-hadis sahih, melampaui guru-guru beliau dan melampaui orang-orang yang sebaya dengan beliau, melampaui orang-orang yang sebelum beliau. Beliau membuat sunnah itu, dan persyaratannya sangat-sangat ketat. Karena itu kitabnya jadi kitab tersahih sesudah kitabullah. Kemudian beliau diikuti oleh muridnya Al-Imam Muslim, membuat juga kitab Al-Jami'us Sahih juga, kitab Al-Musnad yang bersanad juga. Kemudian belakangan diikuti juga oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Ibn Hibban, yang juga menyusun kitabnya dengan dasar hadis-hadis sahih, masing-masing menurut ijtihadnya. Itu sering saya ulang-ulang, bahkan saya bagian di tulisan saya, bahwa ilmu hadis itu ilmunya para mujtahid, bukan ilmunya para muqallid. Karena dunia hadis adalah dunia ijtihad, penuh dengan ijtihad. Itu yang pertama. Bukhari lah yang membuat sunnah hasanah
pertama orang yang menyusun dan mengumpulkan, menyusun sebuah kitab hadis dengan kumpulan hadis-hadis sahih, dan jumlahnya sebetulnya tidak banyak. Saya pernah memberitahukan tidak sampai 2000 hadis, tetapi beliau mengulang-ulang menunjukkan bahwa hadis Rasulullah SAW di dalamnya terkandung hukum yang begitu banyak. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam di kitab Iman, tetapi dibawakan juga di kitab lain sampai beberapa kali. Antum mengetahui hadis innamal a'malu binniyat diulang-ulang oleh Al-Imam sampai 7 atau 8 kali. Karena hadis itu mengandung hukum atau faedah atau ilmu yang banyak sekali. Karena ia keluar dari orang yang paling fasih, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang memiliki mukjizat jawami'ul kalim. Nabi SAW salah satu mukjizatnya sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, sesingkat-singkatnya, tapi maknanya dalam dan luas sekali. Yang kedua, sunnah yang kedua, beliau memberikan di kitab sahihnya setiap judul kitab. Setiap kitab ada judulnya dan terdiri dari puluhan kitab di Sahih Bukhari ini. Dan setiap kitab itu mempunyai bab-bab, dan bab-bab itu beliau berikan judul untuk mengetahui apa isi hadis itu dan lain-lain, sebagaimana pernah saya jelaskan maksud atau tujuan dari bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, perbuatan beliau ini kemudian diikuti oleh para imam yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengikuti guru beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Tapi wallahu a'lam, saya kira soal tepat atau tidaknya wallahu a'lam. Yang jelas beliau membuat sunnah itu, bab-babnya, kemudian diikuti oleh yang lain, dan hampir dari kitab yang 6 Kutubus Sittah memberikan judul bab. Tetapi bab-bab yang beliau berikan di kitab sahih ini, karena ini kitab yang meliputi hukum-hukum syariah yang sangat banyak sekali, maka babnya pun sangat banyak. Ya, dan dari situlah kita mengetahui ini pendapatnya atau fikihnya atau mazhabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka di kitab ilmu ini beliau memberikan judul bab pertama, bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Beliau mengawali dengan keutamaan ilmu. Tetapi tidak ada hadis yang beliau bawakan. Ya. Di bab pertama ini tidak ada hadis yang beliau bawakan kecuali ayat Al-Quran. Mengapa beliau tidak membawakan hadis? Jawabnya tidak sesuai dengan persyaratan beliau di kitab beliau ini. Karena beliau mempunyai persyaratan yang sangat ketat. Tidak ada satupun hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang begitu banyak secara langsung. Kalau di tempat lainnya tentu ada beliau membawakan yang tidak berhubungan langsung, ya. Ini yang secara langsung, yang berhubungan secara langsung, menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tidak ada satupun hadis dari hadis-hadis yang begitu banyak yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu secara langsung yang memenuhi persyaratan Al-Imam Al-Bukhari. Berarti sangat ketat sekali. Sampai hadis-hadis yang ada di Sahih atau sebagian hadis yang ada di Sahih Muslim tidak masuk ke dalam persyaratan beliau. Nah, pertanyaannya, apakah kalau tidak ada di Sahih Bukhari hadis itu jadi dhaif? Jawabnya tentu tidak. Ini kebodohan. Imam Bukhari memasukkan hadis di kitab sahihnya sesuai dengan syarat beliau. Masing-masing ulama mempunyai syarat untuk memasukkan hadis. Syarat beliau pertama, orang yang meriwayatkan hadis itu harus terpercaya pada agama dan ilmunya. Dan ini sepakat seluruh imam. Orang yang meriwayatkan hadis itu harus orang-orang yang terpercaya di dalam agamanya, yakni agamanya baik. Dia seorang yang takwa, melazimkan dirinya untuk takwa. Bukan seorang yang ahli maksiat atau orang yang tukang bohong pembicaraannya, kalau ngomong bohong, apalagi berdusta, berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga dikenal, dirinya itu dikenal dari namanya siapa? Namanya Abdullah bin siapa? Bin Ahmad, dan seterusnya. Siapa yang meriwayatkan dari dia masyhur, orangnya harus masyhur, dikenal. Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh ahli ilmu. Bukan yang meriwayatkan dari dia orang-orang yang lemah, para pendusta, dan dikenal dianya baik. Kemudian juga ilmunya, begitulah, itu syarat. Itu sepakat semua imam. Syarat yang kedua oleh Bukhari, orang yang meriwayatkan itu harus benar-benar ketemu dengan gurunya yang ia meriwayatkan dari gurunya. Harus ada bukti bahwa ia berjumpa, bertemu, liqa. Meskipun hanya sekali, enggak ada masalah, tapi asal ketemu. Nah, syarat yang kedua ini umumnya atau sebagian imam tidak memakainya, tetapi cukup sezaman saja. Ketat sekali Imam Bukhari persyaratannya. Karena itu banyaklah hadis atau sebagian hadis tidak masuk ke dalam persyaratan beliau. Lalu apakah hadis itu dibuang? Tidak. Beliau bawakan di kitab yang lain. Tetapi katanya persyaratan yang kedua tetap beliau pakai. Hanya persyaratan yang pertama. Kalau tidak terpenuhi untuk masuk di kitab sahihnya, maka beliau alihkan di kitab yang lainnya. Dan hadisnya sahih. Dan beliau mengatakan sendiri. Apa yang beliau masukkan di sini itu hadis-hadis yang sahih, dan beliau meringkasnya. Yang tidak beliau masukkan dari hadis-hadis sahih lebih banyak lagi, gitu. Lebih banyak lagi. Tapi beliau tidak masukkan, ini khusus. Jadi ketat sekali persyaratan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena itu kita lihat, bagi yang bawa kitabnya, lihat kosong, tidak ada hadisnya, tapi dibawakan 2 buah ayat Al-Quran untuk menjelaskan ketinggian dan kemuliaan dan kebesaran ilmu dan ahli ilmu.
Hadis-hadisnya dikeluarkan oleh para imam yang lain, dan saya membawakan di kitab ilmu. Nanti akan saya bacakan dua buah ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ayat pertama yaitu dalam surat Al-Mujadalah, ya. Ayat berapa? Ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Buka Quran, lihat ayatnya. Surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Allah meninggikan, mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tinggi derajatnya, diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lebih tinggi lagi. Ayat ini menjelaskan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa tingkatan, beberapa derajat tinggi sekali. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia mempunyai kedudukan, kebesaran, kemuliaan. Demikian juga di akhirat. Ini kebesaran ilmu dan ahli ilmu. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam dalam surat Taha ayat berapa? 118, 14. Sini tidak ada. Surat Taha ayat 118, lihat. 14, surat Taha ayat 114. Rabbi zidni ilman wa qur rabbi zidni ilman. Cukuplah ayat ini kalau tidak ada yang lain menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Perhatikan terjemahannya. Dan katakan, hai Muhammad, Rabbi, Rabbi, Rabbku, Rabbku, zidni ilmah, tambahkan ilmuku. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi SAW untuk meminta yang lain selain dari tambahan ilmu. Menunjukkan kemuliaan ilmu, menunjukkan kemuliaan ahli ilmu, menunjukkan kebesaran majelis ilmu. Karena itu ikhwan, manfaatkan majelis ilmu ini selama ada, sehingga kita dapat menimba ilmu. Mungkin dia tidak sama tentunya antum yang hadir di sini. Ada yang paham apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir 100%. Alhamdulillah. Ada yang kurang dari itu, ada yang kurang, ada yang baru hadir mungkin belum paham, aku mungkin belum terbiasa di majelis, tapi pahala insya Allah dapat besar. Barangkali ini ikhwan, kita akan lanjutkan lagi nanti. Karena ini pertemuan pertama pada Sabtu yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Bawa kitabnya bagi yang telah atau yang mempunyai kitab atau akan belum punya, dibeli kitabnya. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.